Kemunculan robot kuno pada chapter sebelumnya di seri manga One Piece sepertinya bukan sekedar pelengkap semata. Karena robot tersebut ternyata memiliki sejarah panjang dan bahkan terlibat dalam sebuah peristiwa besar. Seperti yang kita ketahui, robot kuno tersebut pertama kali muncul di chapter 1065 kemarin. Hal ini pun berhasil membuat para fans penasaran dengan robot tersebut. Banyak spekulasi yang kemudian muncul terkait robot kuno itu. Namun pada akhirnya informasi sebenarnya mengenai robot tersebut muncul di chapter 1067. Menurut penjelasan dari Vegapunk, robot kuno tersebut pertama kali dibuat pada 900 tahun yang lalu. Namun sayangnya Vegapunk tidak mengetahui dari mana asalnya atau apakah ini juga merupakan salah satu teknologi ciptaan kerajaan kuno. Namun satu hal yang kemudian dia jelaskan bahwa 200 tahun yang lalu robot tersebut pergi ke Red Line dan menyerang wilayah Mary Joyce. Serangan robot kuno itu membuat semua orang panik dan ketakutan. Karena pada saat itu tidak ada teknologi canggih yang mampu menciptakan robot yang luar biasa seperti itu. Sayangnya, sebelum misinya selesai, robot tersebut kemudian kehabisan sumber daya. Pihak pemerintah dunia sebenarnya sudah memerintahkan untuk menghancurkan robot tersebut. Tetapi karena rasa penasaran yang besar para peneliti pada zaman itu, mereka memutuskan untuk menyembunyikannya. Vegapunk sendiri sampai sekarang masih belum mengetahui apa yang menjadi sumber kekuatan robot tersebut. Meskipun begitu, mungkin ada dua hal yang bisa mengembalikan fungsi robotnya. Pertama, pada chapter 1065, salah satu cloning Vegapunk yaitu Lilith menjelaskan bahwa Vegapunk masih mencari sebuah sumber daya yaitu api abadi. Dia menjelaskan bahwa semua Vegapunk dan hal modern yang ada di Pulau Egghead berasal dari api atau digerakkan oleh api. Vegapunk sendiri masih mencari keberadaan api abadi yang kemudian akan dia gunakan menjadi sumber daya teknologinya. Nah, seperti yang kita ketahui, gear kelima Luffy memiliki kekuatan api yang luar biasa. Selain itu, Nika juga merupakan sosok dewa matahari, yang artinya Luffy memiliki apa yang sebenarnya Vegapunk butuhkan. Berdasarkan hal itu, dengan menggunakan kekuatan atau energi Nika, Luffy akan mampu untuk membangkitkan kembali robot kuno tersebut. Menggunakan api abadi dari kekuatan Nika sebagai sumber tenaga untuk membangkitkan robot kuno itu, rasanya sangat masuk akal. Gorosei sendiri pernah mengatakan bahwa kekuatan Luffy hanya dibatasi imajinasinya saja. Yang artinya, selama Luffy memiliki imajinasi yang tidak terbatas, ia pun pasti memiliki energi yang tidak terbatas pula. Jika kemudian hal ini benar-benar terjadi, artinya Vegapunk hanya tinggal mencari cara bagaimana mengalirkan energi atau kekuatan Nika untuk menjadi sumber dayanya. Mungkin ini juga akan menjadi momen bagaimana dia akan meneliti atau memberikan informasi lainnya mengenai buah iblis Nika. Selain kekuatan matahari dari buah iblis Nika, robot kuno itu bisa saja dihidupkan kembali dengan menggunakan sumber energi lain seperti cola. Franky dan Sunny membutuhkan cola untuk menjadi sumber tenaga. Sunny membutuhkan 2 tong cola untuk bisa menembakkan meriam gaun, dan bisa juga digunakan untuk melakukan berbagai hal luar biasa lainnya. Di sisi lain, Franky adalah seorang cyborg yang mana artinya dia sudah sangat familiar dengan hal robotik dan fungsi-fungsinya. Franky juga memiliki teknologi canggih di badannya yang mana semuanya dia lakukan dan diaplikasikan secara mandiri. Salah satu petunjuk yang muncul dari penjelasan Vegapunk mengenai robot kuno tersebut adalah sumber dayanya yang tidak bisa ditemukan di era modern ini. Ini tentunya bisa menjadi momen bagi Franky untuk menunjukkan kecerdasan yang dia miliki, yang mungkin akan membuat Vegapunk terkejut. Di sisi lain, banyak yang meyakini bahwa ini akan menjadi arc milik Franky, dan inilah yang akan menjadi momen untuk menghadirkan alur cerita tersebut. Bisa jadi ketika perang akhir terjadi, robot ini sudah kembali ke fungsi normalnya, di mana ia akan membantu Luffy menghancurkan pemerintah dunia dan para angkatan laut.